Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pemirsa di seputar Bali Pagi akhir pekan. Kalau tadi kita berdua, sekarang sudah ada narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Iya. Dwi, ada Bapak Ide Bagus Wisnu Ardana. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Kadis. Swastiastu. Tapi kata ini ke Pak Kadis. Sekarang Dwi, pemirsa Gatra Becik. Becik ya, tapi tidak sebecik peternak babi kita ya. Yang beberapa peternak babi kita sedang berduka ya. Berduka benar sekali. Segera bisa pulih. Itu yang kita akan bahas hari ini, pagi hari ini, Tapi sebelumnya saya juga mempunyai informasi banyak juga masyarakat yang, aduh jangan makan babi deh, takut terkena virus lah, takut terkena beberapa penyakit lah. Ternyata itu sampai hari ini tidak masih terbukti aman ya. Masih aman-aman saja ya. Dagang beguling masih banyak dikunjungi banyak orang nih ya. Nah kita mempunyai informasinya sebelum kita ngobrol nanti Baik, pemirsa, sampai saat ini daging babi masih aman dikonsumsi asalkan diolah dengan tingkat kematangan yang cukup. Dengan selalu menjaga kebersihan kandang secara rutin, babi bisa tetap tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai macam virus dan penyebab penyakit lainnya. Kasus kematian babi di Bali yang diduga akibat Afrika Swine Fever (ASF) menyebabkan masyarakat cenderung takut mengkonsumsi daging babi. Nyatanya daging babi sangat aman dikonsumsi asalkan diolah dengan cara yang benar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali Ide Bagus Wisnu Ardana menyatakan tidak ada penularan penyakit babi ke manusia jika daging babi tersebut diolah dengan benar. Pengolahan yang dimaksud adalah daging babi dimasak sampai matang sebelum dikonsumsi. Jelang Hari Raya Galungan diharapkan harga daging babi tetap stabil. Masyarakat dihimbau tidak resah. Kandang babi yang dimiliki juga diharapkan disterilisasi sehingga babi tetap sehat. Daging babi aman dikonsumsi. Ini tujuannya kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk meyakinkan masyarakat. Oleh karena ada sebagian masyarakat yang menganggap dengan merebaknya penyakit babi ini akan bisa menular kepada manusia. Nah, hari ini kita buktikan bahwa penyakit babi ini tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menular ke manusia. Jadi kita makan, harapannya supaya masyarakat tidak ragu lagi. Apalagi sekarang kan menjelang Galungan, takutnya nanti tidak ada yang potong babi, sudah beli babi dan bahkan kasihan. Jika peternak babi memanfaatkan limbah restoran untuk pakan ternak, limbah restoran itu diharapkan direbus hingga mendidih. Hal tersebut membuat makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri dan kuman lainnya. Desak Aryani, Bali TV. Iya, jadi tidak perlu khawatir Karang ya, untuk mengkonsumsi daging babi ya. Masih aman untuk dikonsumsi. Nanti kita beli beguling nanti. Habis siaran ya. Habis siaran ya. Oke, ada informasi lain lagi sebelum kita ngobrol sama Pak Kadis. Iya, ini pemirsa RSU Prima Medica ini menggelar World Cancer Day yang bertajuk Cancer Survivor and Fighter Gathering. Kegiatan ini diisi dengan jalan santai, senam bersama, dan dirangkai dengan peringatan HUT kedua Endrawati Cancer Center. Jalan santai dilepas secara resmi oleh Direktur RSU Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati, dengan mengambil start dan finish di lobi RSU Prima Medica. Para peserta merupakan komunitas pejuang kanker, seperti Bali Pink Ribbon dan Perawatusi, dan seluruh pegawai, dokter dan perawat di lingkungan RSU Prima Medica. Kegiatan diisi dengan talk show tentang penanganan kanker yang menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur RSU Prima Medica, Putu Dian Ekawati, dan Profesor Cakrawibawa Manuaba. Komunitas pejuang kanker merupakan komunitas penderita berbagai jenis kanker, mulai dari payudara, leher rahim, dan lainnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang untuk saling menyemangati antar penderita kanker, di mana mereka bisa berbagi pengalaman hingga sembuh dari kanker. World Cancer Day diperingati setiap 4 Februari. RSU Prima Medica sebelumnya menggelar kegiatan bakti sosial ke rumah singgah Yayasan Peduli Anak Kanker Bali dan mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kanker secara dini, meningkatkan kualitas dokter di Prima Medica dalam melakukan deteksi dini. Melalui acara ini, RSU Prima Medica ingin mengedukasi masyarakat semakin cerdas dalam melakukan deteksi dini terhadap kanker. Kanker bisa dicegah dan disembuhkan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Masyarakat diimbau untuk berobat secara dini, sehingga angka harapan hidupnya akan lebih panjang.
Direktur RSU Prima Medica, Putu Dian Ekawati mengatakan salah satu layanan unggulan khusus untuk menangani kanker, yakni yang dimiliki RSU Prima Medica adalah Endrawati Cancer Center yang dilengkapi dengan fasilitas memadai dan dokter profesional dan tim onkologi yang bisa menangani segala jenis penyakit kanker. Sejatinya, layanan kanker telah dilakukan sejak tahun 2002, sejak rumah sakit ini berdiri. Pada masyarakat, kami ingin melalui kampanye ini masyarakat semakin sadar bahwa dengan melakukan pemeriksaan secara dini, setiap keluhan, jangan menunggu keluhan, tapi melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri dari hari ke hari, bulan ke bulan. Bila ditemukan sedikit saja kelainan, untuk segera datang ke tempat yang tepat ya, kepada dokter yang terdekat, sehingga dokter bisa menentukan apakah ini ada kelainan atau tidak. Jangan ditunda-tunda keluhan sekecil apapun, sehingga nanti datangnya akan stadium lanjut. Kalau stadium lanjut datang, pengobatannya agak lebih susah dan juga menimbulkan biaya yang lebih besar. Untuk terhindar dari penyakit kanker, Putu Dian Ekawati menghimbau masyarakat untuk menjaga gaya hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, mengelola stres di dalam diri, dan segera memeriksakan diri jika terjadi suatu kelainan. Riasa, Bali TV. Baik, Oke. pemirsa ya, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Bapak Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Wisnu Ardana. Pak Kadis, ini saya dapat informasi ini ya, kami ya berdua ya, ada yang mengatakan ini jumlah babi yang mati ini bahkan ribuan loh di Bali. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan, ini sampai ribuannya kah babi-babi yang mati sehingga membuat peternak kita ini menjerit, Pak Kadis? Apalagi dekat Galungan, seharusnya mereka lagi panen-panennya, panen babi seharusnya ya. Ada klarifikasi Pak Kadis? Saya kira pertama terima kasih ya, Bali TV sudah mengundang saya, sehingga saya bisa memberikan klarifikasi sekaligus edukasi kaitannya dengan penyakit demam babi yang akhir-akhir ini. Sebenarnya sudah mulai pertengahan Desember ya, demam babi yang menyebabkan relatif banyak babi kita yang mati. Yang pertama, jumlah kematian. Jadi data kematian ini kita update setiap hari. Karena kita punya petugas mantri hewan di setiap kecamatan. Ada tim juga, kemudian ada dinas peternakan Kabupaten Kota Sebali. Jumlah sampai dengan hari ini babi yang mati itu 955 ekor. 955 ekor. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan Bukan berarti ribuan ya, Pak Kadis ya. 955, nah kemudian dari jumlah babi berapa? Populasi babi di Bali ini banyak sekali. Jadi menurut data statistik, jumlah populasi babi di Bali ini 762.000 lebih. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan jumlah yang mati hanya 0,11%. Tentu kita tidak bicara persentase ya, yang jelas sudah sangat dirasakan dampaknya oleh para peternak babi kita terutama. Nah, mengenai penyebab kita masih belum bisa pastikan ya. Jadi informasi yang mengatakan bahwa ini Bali sudah menyatakan bahwa penyebab dari kematian ratusan babi tersebut adalah virus demam babi Afrika seperti itu. Jadi saya kira masih belum ya. Jadi ASF, African Swine Fever, ini adalah penyakit demam babi yang sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Oleh karena penularannya cepat, kemudian menyebabkan kematian yang cukup banyak. ASF ini awalnya terjadi di Afrika, tapi kemudian 2019 mulai masuk ke Asia. Di China sudah 3 juta babi mati, jadi literatur yang saya baca. Di Indonesia sudah terjadi di Medan. Sudah 50.000 mati babi di Medan, dan di sana sudah positif ASF. Kemudian yang terdekat juga dengan kita adalah di Timur Leste. Nah, kenapa ASF ini mengkhawatirkan? Oleh karena tadi saya katakan memang obatnya belum ada. Ini adalah virus. Bagaimana dengan penyakit babi di Bali? Sampelnya sudah diambil. Saya kira tadi juga sudah ada pernyataan dari Kepala Dinas Peternakan Buleleng. Nah, jadi yang mati itu saya klarifikasi juga. Pertama bahkan terjadinya di Sangaran, di Denpasar. Awal kejadiannya di Sangaran. Kemudian baru ke Badung, setelah itu Tabanan, Gianyar. Sampai dengan pertengahan Februari, sampai dengan awal Februari sebenarnya sudah ada tren penurunan ya, bahkan istilahnya zero kematian. Dan Pak Dirjen juga sempat cek, Dirjen Peternakan,
Tapi minggu terakhir ini kemudian muncul di Buleleng. Sampel sudah kita ambil. Jadi tentu sampelnya ini adalah sampel darah, sampel daging, sampel kotoran babi. Sudah kita periksakan di Balai Besar Veteriner Denpasar. Ini adalah instansi ketiga di bawah Dirjen Peternakan. Balai Besar Veteriner Denpasar masih belum yakin. Oleh karena mendeteksi ASF ini agak sulit. Gejalanya bersama dengan demam lokal, dengan hog kolera dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikonfirmasi lah, dikirim lagi sampel ini ke Balai Besar Veteriner Medan. Karena Medan sudah cukup pengalaman, sampai sekarang belum keluar hasilnya. Oleh karena memang butuh waktu cukup lama. Medan itu sampai 4 bulan baru keluar hasil labnya, bahwa bisa adalah positif ASF. Jadi cukup lama juga ketika sampel dikirimkan, kita harus menunggu beberapa bulan untuk mengetahui apa sih sebenarnya penyebab dari Saya tanya kematian langsung itu. dengan Kepala Balai Besar Veteriner Medan, kami dulu 4 bulan Pak baru bisa dinyatakan positif ASF. Tapi menurut saya, jadi apapun itu penyebabnya, upaya-upaya sudah kita lakukan. Bahkan SOP, standar operasional prosedur untuk pengendalian lebih meluasnya penyakit demam babi. Kita sudah mengikuti standar pengendalian ASF. Jadi walaupun belum positif ASF. Jadi mudah-mudahan tidak ASF. Upaya-upaya sudah terus kita lakukan. Bahkan antara lain kita edukasi petani. Kemudian kita sudah salurkan disinfektan ya. Oleh karena disinfektan ini penting sekali, mensterilisasi kandang. Kita arahkan para peternak ini apabila ada yang sakit supaya diisolasi. Pisahkan, jangan digabung dengan... Karena ASF, kalau itu ASF, walaupun belum positif ya, ini penyebarannya cepat sekali. Kalau demam babi lokal, hog kolera dan lain sebagainya, paling melalui udara. Kayak kita ya, kalau kita di rumah ada satu yang flu, biasanya semua kena. Bisa terjangkit. Nah, ASF ini penularannya bisa melalui kontak langsung, bisa melalui udara, bisa melalui makanan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita sangat apalagi kalau kita mengetahui bahwa peternak kita satu kandang ada berapa babi seperti itu ya, itu juga mempengaruhi terjangkitnya ke persentasenya lebih tinggi lagi ya. Betul, Pak Kadis ya. Nah, sehingga saya harapkan para peternak, saya kira tidak perlu terlalu risau lah. Kita selalu akan turun. Saya terima kasih pada kesempatan ini juga kepada Bupati, Wali Kota dan lain sebagainya. Pak Gubernur juga sudah banyak memberikan arahan kepada saya. Kita sudah salurkan 1.110 liter disinfektan. Jadi supaya dimanfaatkan untuk sterilisasi kandang. Apabila habis, jadi silakan koordinasi dengan tugas kita di kecamatan. Segera kita akan drop lagi. Yang paling penting adalah demam babi ini tidak bersifat zoonosis. Jadi tidak menular kepada manusia seperti rabies, flu burung dan lain sebagainya. Bahkan semua bupati wali kota sudah kampanye. Jadi daging babi aman dikonsumsi. Aman. Jadi Dengan tanpa dia menyantap daging babi ya. Pak Kadis. Oke, Pak Kadis, dari kalau kita kembali lagi nih dari 955 ini update terbaru ya. Update terbaru. Pak Kadis ya. Terbaru. Terakhir Buleleng masuk datanya 59. Cuman ini masih belum bisa kita pastikan apakah karena demam dan lain sebagainya. Itu babi-babi yang mati mendadak itu sendiri mempunyai ukuran tertentu kah, atau dari yang terkecil sampai yang siap untuk dijual bisa dikatakan demikian? Jadi bervariasi ya. Bervariasi. Jadi yang kita amati ke lapangan dari yang bibit yang berat 10 kilo sampai yang besar sekali yang 150 kilo ya. 150 kilo. Tapi rata-rata yang 50 kilo lah yang banyak mati babinya. Sehingga kerugian ekonomi ya cukup dirasakan. Jadi kira-kira hal yang paling dasar yang harus dilakukan oleh peternak babi itu apa, Pak? Saya kira kebersihan kandang. Kebersihan kandang. Kebersihan kandang ya. Sama mengisolasi apabila ada ternaknya yang sakit. Jadi dipisahkan, jangan dicampur dengan yang sehat. Kalau mati kubur, jangan dibuang ke sungai. Iya, karena beberapa waktu Bagaimana lalu kita dengan- juga melihat di media sosial banyak juga sungai-sungai kita tercemar. Ternyata ada beberapa peternak yang nakal membuang babi. oknum ya bisa oknum dikatakan demikian, membuang bangkai babi ke sungai. Ini juga bisa menyebabkan penularan juga kepada peternak yang lain. Baik.
Baik. Untuk makanannya sendiri Pak, itu ada makanan tertentu agar babi-babi tersebut tidak terkena. Justru dugaan kita, ini kan duga-duga ya, Iya. sama dengan virus corona ya. Jadi kenapa terjadi pertama di Sanggaran, kemudian ke Badung, kemudian ke Gianyar, kemudian ke Tabanan? Ya karena peternak ini kemungkinan memberikan makanannya itu dari spill feeding, istilahnya sisa. Oke. Sisa restoran, Iya, sisa catering, sisa rumah makan, yang kemudian tidak dimasak dengan bagus. Baik. Oleh karena virus ini bisa bertahan di olahan daging babi, contoh sosis itu sampai 2 bulan. Nah, misalnya ada olahan daging babi dari penerbangan Cina misalnya ya, kemudian limbahnya diambil oleh peternak, diberikan kepada babinya tanpa dimasak dengan bagus, ini juga berpotensi untuk menyebabkan Oke. penularan. Baik, Pak Kadis. Tapi kalau dia makanannya makanan sehat, ini contoh kasus ya, di Denpasar ada seorang dokter ahli kandungan Ya. yang juga peternak babi. Saya sudah suruh staf cek ke sana, punya ratusan babi. Termasuk yang tadi ditayangkan di TV itu kalau nggak salah punyanya Pak Kandre ya di Bulian, itu kan sehat. Oleh karena dia memperlakukan babi itu selayaknya memperlakukan manusia. Baik. Dimandikan, diberi Itu dia yang paling penting ya. itu. Perlakukan babi seperti juga memperlakukan Bukan manusia. Oke, baik. Kita rehat dulu Pak Kadis. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Mirsa dan masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan, dan tadi kita sudah berbincang-bincang terkait penyebab dari kematian babi ya. Dan kita masih ada informasi yang lain pemirsa, ini selain anjloknya harga babi di tingkat peternak karena adanya oknum yang memanfaatkan isu penyakit babi, ternyata kerugian juga dialami oleh penjual bibit babi. Hal tersebut diakui oleh salah seorang peternak babi sekaligus penjual bibit babi di wilayah Tembuku, Kabupaten Bangli. Adanya isu penyakit yang menyerang babi membuat peternak merugi. Salah seorang peternak babi asal Banjar Karang Suung Kelot, Desa Peninjauan Tembuku Bangli, mengakui sebelum adanya isu penyakit babi, harga bibit babi dijual dengan kisaran harga 900 bahkan hingga 1 juta rupiah per ekor. Kini hanya ditawar 350 hingga 400 ribu rupiah per ekor. Padahal harga daging babi di pasaran tetap stabil, begitu halnya dengan harga pakan babi. Waktu ini sempat naik berkisar untuk bibit 900.000 sampai 1 juta per ekor. Kemudian ketika waktu itu harga timbangan harga 28 sampai 30.000 per kilogram. Nah sekarang setelah adanya isu virus ini masuk, itu seketika itu harga itu anjlok sekali, terutama di wilayah Bangli ini. Harga bibit itu hampir ditawar sampai 350 sampai 400.000 per ekornya. Yang awalnya 900 bahkan sampai 1 juta. Bahkan rata-rata dari dulu yang saya jual di sini tidak pernah di bawah harga 600.000. Itu paling murah dulu sebelum harga timbangan naik ke 28, harga timbangan masih 25 per kilogram, itu harga babi sudah 650. Kemudian setelah virus ini masuk, nah itulah dimanfaatkan dari beberapa oknum-oknum tertentu yang bekerja sama mungkin dengan calo dan kerjasama dengan penjagal, memanfaatkan situasi ini untuk masuk ke peternak-peternak rumahan, kemudian menawar dengan begitu sadisnya harga timbangan di peternak. Bahkan sekarang itu baru kemarin teman saya sebagai saksi hidup masih ini, teman saya menjual kemarin harga timbangan 22.000 per kilo untuk wilayah daerah Tembuku ini. Awalnya berapa, Mbak? Awalnya 26, 27. Biasanya 25 terendah. Ya. Dari peternak, tolong pemerintah Kabupaten Bangli terutama untuk terjun langsung ke masyarakat, memberikan suatu pembinaan atau mediasi lah sama peternak rumahan ini agar menstabilkan harga. Untuk harga babi yang siap dipotong semula mencapai Rp28.000 per kilogram, kini hanya dihargai Rp22.000 per kilogram. Hal tersebut diduga ulah oknum yang datang ke peternak-peternak dan memanfaatkan isu penyakit babi yang sedang marak.
Penjual bibit babi mengakui saat ini tidak ada seorang pun pembeli datang ke tempatnya untuk membeli bibit babi. Masyarakat dinilai takut memelihara babi. Kedepannya diharapkan pemerintah mampu mewadai peternak di wilayah Bangli guna mengawasi permainan harga di tingkat peternak dan juga menyepakati harga babi di tingkat peternak. Desa Karyani dan Triase, Bali TV. Ya, nih Pak Kadis. Ini ibarat peternak sekarang udah jatuh, timpa tangga, ditimpuk lagi sama lagi. batu-bata. Ini bagaimana nih adanya oknum yang memanfaatkan isu Oknum yang penyakit nakal babi? nih, Pak Kadis, ini dari pemerintah sudah memberikan apa ya, tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk jangan dong peternak kita jangan sampai sudah rugi, jatuh, tertimpa tangga lagi. Seperti yang saya sampaikan Jadi tadi. begini ya, kita punya GUPBI namanya, Gabungan Pengusaha Babi Bali. Di setiap kabupaten juga ada. Jadi saya terima kasih pada GUPBI ini sudah turun, memberikan edukasi, sudah melihat ada oknum yang menggunakan kesempatan ini dengan membeli babi petani murah, tapi kemudian harga daging babi di pasaran saya cek masih normal stabil, saja. ya. Stabil loh. Nah, saya kira ini oknum. Nah, sehingga saya terima kasih juga ada beberapa bupati, ada wali kota yang sudah menetapkan harga pembelian di tingkat peternak. Jadi ada surat keputusan bupati dan wali kota. Jadi tidak boleh membeli babi di bawah Rp26.000 per kilogram babi hidup. Nah, tadi dikatakan oleh peternak tadi, ibu-ibu tadi, ada oknum yang kemudian membeli babi dengan harga 20.000 per kilo babi hidup. 20.000. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu ini akan merugikan peternak. Sehingga ya kita mengharapkan, kita juga sudah memberikan edukasi kepada petani, jadi kalau ada oknum seperti itu ya juga supaya hati-hati ya. Oleh karena begini, kalau dia beli babinya mudah-mudah, kemudian dipotong, daging babinya dijual normal-normal saja. Saya melihat di pasaran daging babi masih normal ya, kisaran 50 sampai 50-an ribu loh per kilo. Sehingga sekarang sudah banyak kebijakan yang diambil oleh GUPBI, koordinasi dengan Pemda kabupaten setempat. Bahkan beberapa bupati sekarang sudah menyarankan jadi dalam rangka galungan ini supaya semua pegawainya mempatung babi. Beli babi di peternak dengan harga yang wajar. Kemudian dipotong, dibagi. Kemudian ada juga yang sudah menetapkan harga pembelian di tingkat petani. Sehingga kita barangkali perlu lebih intensif melaksanakan pembinaan dan pengawasan, terutama melarang oknum-oknum ini membeli babi di peternak dengan cara-cara yang tidak bagus, ini menakut-nakuti, membeli murah dan lain sebagainya. Baik, segala upaya sudah dilakukan juga dari pemerintah untuk menekan kerugian yang semakin dirasakan oleh peternak ini sendiri. Nah, Pak Kadis, kan tadi juga Pak Kadis mengatakan bahwa ini harus dipisah antara babi yang sehat dengan babi yang terindikasi sakit itu sendiri. Ada nggak sih peternak yang harus mengetahui edukasi yang diberikan, tentunya mengetahui bahwa oh ini ternyata babi saya sakit, ini gejala-gejala yang harus diketahui oleh peternak babi ini sendiri. Jangan-jangan babinya terkena gejala yang akan memicu mengarah ke kematian babi tersebut. Oke, jadi tadi saya katakan gejalanya sebenarnya hampir sama dengan demam lokal, kemudian dan penyakit babi lainnya. Gejalanya hampir sama saya kira. Jadi suhu tubuhnya mulai naik, panas dia, bahkan sampai di atas 40 derajat. Ketika suhu tubuh babi naik itu ada hal yang perlu kita ketahui nggak sih, atau babinya terlihat nggak mau makan? Kelihatan, jadi kelihatan lemas, tidak mau makan, nafsu makannya menurun. Nah, biasanya dia berbaring saja, kemudian biasanya kotorannya ada darahnya dan lain sebagainya. Jadi saya kira petani sudah sangat tahu ya, dan petugas kita pun sudah sering turun ke lapangan. Kita punya mantri ternak di setiap kecamatan, nah, sehingga para petani yang masih ragu, jadi apakah babinya ini ada gejala, demam dan lain sebagainya, jadi silakan saja kontak. Dan timnya sudah ada di setiap dinas pertanian kabupaten. Jadi begitu dia menunjukkan gejala demam, sakit kayak demam-demam biasa. Jadi supaya dipisahkan, jangan dicampur dengan ternak yang masih sehat. Oleh karena sekali lagi penularan demam babi ini, apalagi nanti ini sudah positif, nanti kalau sudah dinyatakan positif ASF, biosecurity ini sangat penting. Jadi kebersihan kandang sangat penting. Jadi disinfektan sudah kita bagi kepada para peternak. Kalau masih kurang kita akan drop lagi
sudah 1.110 liter kita bagikan kepada para peternak. Pisahkan dia, kemudian kandangnya disterilisasi. Yang mati dikubur. Saya kira itu saja yang Jadi perlu dilakukan. mantri ternak ini sudah ada di masing-masing Ya. daerah dan para peternak babi itu pun sudah mengetahui Pak ya? Sudah sangat paham, Sudah sangat karena paham, mantri ya? ternak ini juga kan tugasnya kawin buatan ya, kawin suntik sapi. Jadi bahkan sudah berlangganan ini para peternak kita, sapi, babi dan lain sebagainya. Aduh, Pak Kadisnya nyebutnya sapi babi. Maksud saya begini. Pak Kadis, oke, Pak Kadis, dari 1.110 liter disinfektan itu sudah disebarkan. Ya, Dan ya. gimana caranya peternak untuk mendapatkan disinfektan ini sendiri, Pak Kadis, misalnya memerlukan sekali? Ya, jadi tentu kita penyebarannya satu melalui Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian melalui Balai Penyuluh Pertanian yang ada di setiap kecamatan, melalui GUPI, Gabungan Pengusaha Babi Bali yang ada di setiap kabupaten Ya. dan di provinsi. Jadi supaya dimanfaatkan, nah, kalau kurang segera kita akan bantu lagi. Jadi saya perlu jelaskan di sini, ini sifatnya kan di luar dugaan ya. Ya. Kita semua tidak menduga bahwa awal tahun 2020 ini akan terjadi seperti ini. Sehingga kaitannya dengan pembiayaan dan lain sebagainya ya kita masih swadaya lah. Termasuk bantuan-bantuan disinfektan, alat semprotnya. Ya kita masih swadaya. Tapi ya, kita tidak boleh berputus asa. Jadi tim kita tetap turun. Setiap hari kita turun. Koordinasi dengan tim di Dinas Peternakan Kabupaten Kota untuk memberikan edukasi kepada para petani. Oke, kita kembali lagi dari 955 jumlah babi yang meninggal mati itu sendiri ya Pak Kadis. Ini jumlah terbanyak ini terjadi di kabupaten mana Pak Kadis? Yang Dan menjadi saya sebutkan aja datanya Iya. ya. Jadi yang mati terbanyak itu di Badung. Di Badung? Di Badung, ya. Oke. 598. Kemudian di Denpasar 45, di Gianyar 34, di Tabanan 219. Populasi babi terbanyak itu di Buleleng dan Karangasem. Justru yang banyak Bahkan mati yang, itu yang kok di Badung. populasinya yang terbanyak Belum ada indikasi kematian ya. Ya. Nah, Bahkan Karangasem itu yang menjadi pertanyaan juga kan. Bahkan Karangasem laporannya kok hanya 1 ekor gitu. Di sana populasi terbanyak kedua setelah Buleleng. Jadi di Karangasem ada 142.000 lebih babi. Ini Badung yang paling besar nih Pak ya, 598. Oke. Kemudian diikuti oleh Denpasar 45. Oke, saatnya kita ke Karangasem untuk mepatung nanti ya. Iya. Oke, Pak Kadis, kita rehat sejenak Pak Kadis. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Masih bersama Bapak Ida Bagus Wisnu Ardana. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Banyak sudah kita memberikan edukasi kepada pemirsa ya. Ternyata kematian dari ratusan ternak babi itu sendiri baru suspek ya Pak ya. Dugaan ya. Kita harus tunggu dulu sampel yang sudah dikirim ke Ke Medan. Ke Medan. Balai Besar Veteriner Medan. Ya. Oke, ini jauh banget sih Pak ya, Untuk ke di Medan. Bali sendiri tidak ada Pak ya untuk Kita ada pemeriksaan? Balai Besar Veteriner Denpasar, tapi karena mereka masih belum yakin ya, karena yang berpengalaman untuk memeriksa sampel ini adalah Balai Besar Veteriner Medan. Kalau di Medan sudah 50.000 lebih, babinya mati, kemudian sudah positif ASF. Cuma sekali lagi SOP yang kita lakukan di Bali ini sudah seperti Medan, Nah bahkan saya informasikan juga hari Jumat 3 hari yang lalu Dirjen Peternakan dengan tim ahli pusat sudah bertemu dengan Pak Gubernur. Kebetulan saya mendampingi. Jadi beliau sudah berjanji akan mendukung sepenuhnya upaya-upaya pengendalian demam babi di Bali dan beliau mengapresiasi. Jadi cukup bagus katanya. Jadi sudah cepat penanganannya. Nah oleh karena kita kan punya kearifan lokal.
Jadi bahkan waktu Kejang Klion, Sugian Jawa ya, Yeah. hari Jumat tanggal 14 ya kalau nggak salah, di beberapa daerah yang terjadi kasus ini sudah juga melaksanakan upacara yang namanya Banten Celeng Gerubuk. Jadi sudah ini Ya, juga dulu kearifan disebut lokal. gerubuk ya Pak ya. Jadi ada Banten Celeng Gerubuk ini. Di Bali sudah kita lakukan itu bekerjasama dengan majelis elit desa Pakraman kecamatan. Nah, kearifan lokal juga jalan. Jadi kita berdoa. Iya. Jadi teknis kita tetap lakukan. Cuma secara skala saya kira sangat penting juga kita lakukan. Oke, upaya-upaya pemerintah juga sudah dilakukan, baik mengirim sampel ke Medan, kemudian menyalurkan ribuan atau 1.110 liter disinfektan, kemudian melakukan edukasi juga kepada peternak tentunya, Pak Kadis ya, bagaimana memperlakukan babi juga harus seperti ya manusia. Kandangnya juga harus dibersihkan, disemprot dengan disinfektan, kemudian makanan juga harus dijaga. Betul. Makanan babi khususnya ya, Pak Kadis. Ya, ada vitaminnya juga. Nah, ada vitamin juga yang Tidak hanya karang yang minum vitamin ya, babi juga perlu vitamin. Vitamin agar kesehatan babi juga terjaga tentunya. Nah, ini banyak sekali hoax yang beredar ini. Aduh, jangan makan babi lah, daging babi lah, kemudian takut terkena virus lah, seperti itu. Dan upaya pemerintah pun sudah melakukan kampanye makan daging babi. Ini gimana caranya untuk memutus hoax itu sendiri, Pak Kadis, dari pemerintah? Saya kira sudah hampir seluruh kabupaten melaksanakan kampanye ini. Bahkan Bupati, Wali Kota turun langsung. Kalau tidak salah, nanti di mana itu, di Bandung, di Tabanan ya. Hari Senin ini akan dilaksanakan juga kampanye makan daging babi. Hari Senin ya, Pak ya? Hari Senin ya. Saya mau ke sana. Di Tabanan ya. Di provinsi nggak mali. Jadi kita harus beli contoh. Waktu itu Pak Seda mewakili Pak Gubernur. Kita undang juga pusat. Kita kampanye makan daging babi. Bahwa kaitannya dengan merebaknya penyakit demam babi ini tidak bersifat zoonosis, tidak menular ke manusia, sehingga jangan takut makan daging babi. Asalkan cara masaknya yang benar ya Pak? Asal cara masaknya yang benar. Nah, sehingga saya juga konsultasi dengan para ahli, Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan UNUD. Ya kalau bisa darah mentahnya jangan dulu lah. Biasa kita kan membuat lawar barak itu ya. Kalau bisa jangan dulu lah. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah kalau itu dari babi yang sehat. Tapi rekomendasinya jangan dulu. Hindari dulu ya. Hindari dulu buat lawar barak ya. Jadi kampanye sudah kita lakukan. Saya bahkan hampir setiap kampanye makan daging babi, tidak hanya di kabupaten ya, di kecamatan. Pak Kadis sudah cek kolesterol. Nah, justru itu. Oleh karena kan saya harus beri contoh. Nah, jadi jangan-jangan terus makan daging babi. diundang kampanye kemarin, himpunan alumni PB juga melaksanakan kampanye hari Jumat. Saya datang makan daging babi. Jadi kolesterol saya kayaknya naik. Pak Kadis, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya bagi peternak babi yang mengalami banyak ternaknya yang mati sebelum berimbas ke babi-babi yang lainnya. Baik, jadi pertama kepada peternak ya. Jadi para peternak jangan panik. Ini belum positif ASF. Yang jelas ini adalah demam babi yang disebabkan oleh virus. Penularannya cukup cepat. Sehingga saya harapkan supaya ikuti semua rekomendasi dari petugas teknis kita, ada tim di kabupaten, ada mantri hewan di kecamatan. Yang pertama adalah kalau ada babi sakit, dipisahkan, jangan dicampur dengan yang sehat. Kemudian sterilisasi kandang dengan disinfektan. Kalau ada yang mati dikubur. Segera lapor ke posko di kabupaten, di kecamatan, termasuk juga ke provinsi, untuk kita ambil tindakan-tindakan. Yang jelas pemerintah hadir untuk menangani ini. Dan Dirjen Peternakan juga sudah janji, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ada upaya-upaya yang lebih konkret, jadi yang bisa dilakukan oleh Dirjen Peternakan termasuk pemerintah Provinsi Bali. Jadi saya kira itu. Jaga kebersihan kandang, kemudian tetap lakukan penyemprotan. Oleh karena begini, sesuai dengan hasil pengamatan kita, ini kan yang lebih banyak
mengalami kematian ini adalah peternakan rakyat. Yang menurut saya maaf saja ya, mudah-mudahan peternaknya tidak tersinggung, ya kurang bersih. Biasanya diikat di bawah pohon, dia tidur di tanah, tercampur makanannya dengan kotorannya, dengan kencingnya segala macam. Oke, itu intinya ya. Jadi itu yang paling penting ya. Baik, Pak Kadis, terima kasih sudah memberikan edukasi ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Kadis ini sendiri didengarkan, kemudian menjadi apa ya, pembelajaran bagi para peternak babi untuk tetap menjaga kebersihan kandang, makanannya juga. Nah, itu yang terpenting ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima Nanti kasih kapan-kapan semua pemirsa. kalau ada permasalahan baru kita undang, jangan. Oke, baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Wisnu Ardana. Kita akan kembali